الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan juz 2 kitab Hikam halaman 82. Walam yanzilu, maka tidak turun siapa mereka, ilal hukuki kepada beberapa hak, bisu'il adabi dengan jeleknya etika, wal ghaflati dan kelalaian. Ai falam yukhalitu, yakni maka tidak akan bergaul siapa mereka al-khalqa kepada makhluk, illa ma'at ta'addubit tammi, kecuali bersama kesopanan yang sempurna. Sampai ini. Wala ila ay walam yanzilu, yakni tidak turun siapa mereka ilal hududi kepada beberapa bagian, wa yata'atauha dan melaksanakan siapa mereka hak kepada itu al-hudud bisyahwati dengan syahwat, wal mutati dan kesenangan, bidal mimin dengan dhammanya mim, ay ala sabili syahwati nufusihim, yakni atas jalan syahwatnya nafsu-nafsu mereka, laha kepada al-hudud, wa tamattu'ihim dan bersenang-senangnya mereka biha dengan al-hudud, bal dakhalu bahkan masuk siapa mereka fi dzalika dalam yang tersebut, kullihi semuanya dzalik, minal hukuki dari beberapa hak, wal hududi dan beberapa bagian, billahi dengan Allah, ay musta'inina yakni minta tolong siapa mereka bi kepada Allah, walillahi dan karena Allah, ay la lihadzi anfusihim, yakni bukan karena bagian nafsu-nafsu mereka, wa minallahi dan dari Allah, ay min indihi yakni dari sisi Allah, la min indi anfusihim bukan dari sisi nafsu-nafsu mereka, wa ilallahi dan kepada Allah, ay mutawassilina yakni bertawassul siapa mereka, ilaihi kepada Allah, fi naili muradihim di dalam memperoleh kehendak mereka. Tsummas safarul awwalu, kemudian adapun perjalanan yang pertama, wa adapun safarul awal, as-sairu ialah berjalan ila hadratil maula, ke hadirat Allah, yuqalu ialah diucapkan lahu bagi safarul awal, safarut tarakki, apa perjalanan naik, wasani adapun safar yang kedua, wa huwa adapun safarut tsani an-nuzulu ialah turun minha dari hadratil maula, ila mukhalatatil khalqi kepada bergaul dengan makhluk, yuqalu ialah diucapkan lahu bagi safarus tsani safarut tadalli, apa bepergian tadalli. Jadi melanjutkan tentang proses orang salik, proses orang suluk berjalan menuju Allah, berjalan menuju akhirat. Ini melalui beberapa tahapan-tahapan.
melalui beberapa tahapan-tahapan mulai dari tahap mujahadah. Jadi untuk sampai kepada Allah mujahadah. Bahasa kita adalah jengajah. Mujahadah istiqomah berjamaah. Istiqomah berupaya untuk zikir, istiqomah untuk baca Quran, istiqomah untuk baca salawat. Ini awalnya adalah mujahadah. Melalui proses perjuangan. Kena memerangi nafsu, memerangi lingkungan, memerangi alam dunia sekarang. Sehingga terus kalau kita menang bertahap naik sampai ke tingkat makomnya orang dari hal. Hal itu adalah proses. Orang istiqomah berjamaah itu hal. Istiqomah baca Quran itu hal. Istiqomah salawat hal. Kalau sudah sampai ke tingkat titik sampai bertemu dengan Allah itu namanya makom. Nah, makom ini terbagi dua. Ada makom fana, ada makom jam'i. Makom fana adalah makom yang rusak bertauhid di dalam lautan Allah. Rusak. Sehingga tidak ingat apapun. Jangankan kepada anak istri. Jangankan kepada lingkungan orang yang jauh dari dirinya. Kepada dirinya lupa. Karena sudah menyatu dengan Allah. Ini namanya makom fana. Kalau sudah makom fana sudah dikuasai sampai ke tingkat makom jam'i. Bahasa dalam kitab hikam, orang proses naik ke atas, ke langit. Setelah sampai ke langit, bertemu dengan Allah, maka ada tugas. Karena sudah menjadi waliyun min awliyaillah. Karena sudah ma'rifatun tamah kepada Allah. Berdasarkan mahabbatun udhmah kepada Allah. Maka ada tugas setelah menguasai dirinya. Turun lagi ke alam bumi, disuruh bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat. Menyampaikan risalah Rasul Nabi Muhammad. Menyampaikan syariat-syariat. Nah, ketika orang sudah mencapai ke arah itu, maka ketika bergaul dengan masyarakat, pasti melalui etika yang sempurna. Melalui akhlak yang sempurna. Tidak mungkin suka marah kepada orang. Orang awam kalau dimarahi itu tambah jauh dengan kita. Tambah jauh dari para kiai. Tambah jauh dari dakwah-dakwah kita. Jadi dengan etika yang sempurna. Dan tidak sampai lupa bahwa ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya orang yang seperti ini wala ilal hududi ay walam yanzul al hudud. Maka ketika mendapat karomah, kemuliaan dari Allah, maka tidak akan ambil bagian dari itu. Tidak mengambil kesempatan karena dirinya sudah ke tingkat makom mendapat banyak kemuliaan dari Allah. Karena orang kalau sudah super hebat, sudah termasuk hamba Allah yang sempurna, masuk dalam sebuah hadis, inna lillahi ibadan idza aradu arada. Allah mempunyai hamba-hamba khusus. Allah mempunyai hamba-hamba istimewa. Apa yang mereka inginkan, maka detik itu juga Allah ikutkan. Idza aradu arada. Bahasa kita ken akertek etoro akib Allah Ta'ala. Termasuk contoh yang sering diceritakan tentang Sunan Bonang. Ketika diambil tongkatnya. Ada apa kamu? Ini yang mengambilkan Sunan Kalijogo. Itu emas yang di ujung tongkat. Oh, kamu ingin emas. Pohon ditunjuk oleh Sunan Bonang. Itu kalau ingin emas. Dengan hanya kehendak begitu diikutkan oleh Allah. Dan kerteka etoro akibin Allah. Dilihat pohonnya asli, buah-buahnya itu emas. Bukan sulapan, bukan palsu. Dan akertek. Jadi doanya itu tidak usah pakai doa yang angkat tangan. Ini kan makom syariah. Anjuran Nabi doa itu harus diangkat tangannya. Tapi bagi orang yang ke makom itu
Cukup begini. Kan akar tek etoroak. Akar tek etoroak. Makanya bahaya bagi orang yang dekat dengan orang ini kalau tidak bisa menjalankan dengan ahlak-ahlaknya orang dekat dengan waliyun min awliyaillah. Bisa aperian kabel namun tak oning tanah semak dekat para wali, para ulama. Nah, inilah proses perjalanan as-salikin. Orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapat karomah dari Allah, sudah mencapai puncak istiqomah, maka mereka tidak akan mengambil bagian dengan syahwatnya. Tidak akan mengambil bagian dengan merasa senang dengan syahwat itu, dengan karomah itu. Akan tapi bal dakhalu fi dzalika kulli minal hududi minal huquqi wal hudud billah walillah wa minallah wa ilallah. Bahkan mereka masuk dalam semuanya itu ketika diberi tugas turun bergaul dengan masyarakat, maka dasarnya adalah billah. Selalu minta tolong pada Allah. Seberat apapun dan seringan apapun, kalau tanpa ada maunah, pertolongan dari Allah, maka semuanya menjadi berat. Barang kecil tapi tidak ditolong oleh Allah pun jadi berat. Apalagi barang yang berat. Tapi kalau dapat maunah, pertolongan dari Allah, sebesar apapun, sesulit apapun, seberat apapun, tidak akan menjadi berat bagi orang. Makanya musta'inina billah. Minta tolong pada Allah. Hanya kita sudah diajarkan dalam surat Fatihah, setelah iyyaka na'budu, kita dianjurkan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolong pada Allah. Kemudian walillah. Dan dalam menyebarkan syariah, walillah karena Allah. Ai la lihadzi anfusihim, bukan karena nafsu mereka, tapi karena Allah. Karena tugas dari agama. Tugas menyampaikan risalah Rasul Nabi Muhammad. Wa minallah, ay min indi la min indi anfus, dan dari sisi Allah. Apa yang disampaikan itu dari Allah. Tidak ditambah, tidak dikurangi dari Allah. Karena apapun yang dasarnya karena Allah, dalam pertemuan di awal hikam, maka lillah ittasal wa makana li ghairillah infasal. Apapun kalau dasarnya ikhlas karena Allah, maka akan muttasil, abadi, serak dan remadura. Dan sebaliknya, wa makana li ghairillah infasal. Apapun yang tidak karena Allah, satu saat akan putus. Berteman karena Allah, berbesan karena Allah, bertetangga karena Allah, beribadah karena Allah, maka akan abadi. Akan abadi. Tapi kalau berteman karena selain Allah, kena materi. Orang kawin kena materi. Orang bertetangga kena materi. Maka suatu saat akan putus. Tidak akan abadi. Ibadah juga begitu. Memang di makom kelas bawah, ibadah itu ada umpannya. Siapa yang sholat begini, maka pahalanya begini. Itu umpan sebetulnya. Intinya bukan itu. Bukan itu. Sehingga kelasnya orang yang masih senang kepada umpan, melihat pahala, melihat surga, itu kelasnya kelas ibadah. Kelas bawah. Belum mencapai ke tingkat puncak. Ki padeng ke genjeren, ki padeng mun salat tahajud faedah naraja, ki padeng ke faedah. Ini masih belum ke tingkat puncak. Masih baru belajar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru belajar taat pada Allah. Belum yang sebenarnya. Makanya harus minallah. Kemudian di atas ibadah ubudiyah. Penghambaan diri. Orang taat pada Allah, rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin salawat. Ini alasannya adalah menghambakan diri. Karena melihat begitu banyak Allah kasih nikmat pada dirinya. Dikasih sehat, dikasih selamat, dikasih mata dan semuanya, sehingga tumbuh dalam batinnya, saya harus mengabdi kepada Allah. Maka kalau sudah taat ke makom yang kedua, makom penghambaan diri, tidak akan melihat surga, tidak akan melihat neraka,
dan bahkan tidak akan melihat umpan-umpan yang dijelaskan oleh beberapa ayat dan beberapa hadis. Memang Allah dalam ayatnya juga menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka mendapat 10 lipat ganda pahala. Jadi Allah sendiri juga mengajarkan umpan itu. Bagi orang yang masih kelas pemula, mentaluk pancengan, tak semangat. Kan sama dengan orang tua melihat anaknya suruh sekolah nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Kalau orang tuanya itu penyabar, orang tuanya akhlaknya sabar. Nah, kalau kamu ngaji, ini biasanya kamu saya kasih 2.000, nih 10.000. Wah jauh Pak, 10.000. Kalau kamu sekolah 10.000. Semangat sang anak. Ini bapak yang umpannya ke surga. Tapi kalau bapak dan orang tuanya punya karakter yang keras, maka disediakan cambuk. Nah, kalau kamu tidak ngaji apa ini? Pol-pokol. Jadi mau ngaji, mau sekolah kena uang. Mau ngaji, mau sekolah karena takut dicambuk. Orang sholat kena melihat surga. Orang sholat kena takut masuk neraka. Ini contoh gambar. Tapi setelah mendapatkan nikmatnya ilmu dan tahu tentang faedahnya ilmu, maka umpannya tidak kelihatan. Malah minta sendiri. Pak, saya lulus SD mau mondok, Pak. Saya kalau sudah lulus SMA, Aliyah, mau ke perguruan tinggi. Minta sendiri. Karena sudah tahu nikmat dan rasanya orang menuntut ilmu dan faedahnya ilmu. Begitu pula orang yang zikir, ibadah, baca Quran dan sebagainya. Ketingkat yang kedua adalah makom penghambaan diri. Apalagi makom yang paling tinggi adalah ubudah. Taat kepada Allah bukan karena melihat surga, bukan karena takut ke neraka, bukan karena melihat faedah-faedah pahala-pahala yang berlipat-lipat. Dan bukan karena melihat sisi Allah begitu banyak memberikan nikmat, tapi kena dorongan cinta. Cinta ini yang mendorong dirinya sehingga rajin ibadah. Cinta mendorong dirinya sehingga rajin berzikir, menyebut asma Allah. Maka yang dituju hanya satu. Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah yang kami tuju. Anta maksudi, waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kami cari. Tidak kena yang lain, tidak melihat surga, tidak melihat pahala. Hanya ridhomu yang kami cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tolong berikan kami tambah cinta kepada engkau dan tambah kenal kepada engkau. Ini makomnya makom ubudah. Mudah-mudahan kita masuk ke tingkat ini. Setelah min indillah wa ilallah. Jadi billah, lillah, minallah, wa ilallah. 4. Ini selalu harus bersamaan. Dalam segala bentuk aspek kita taat pada Allah. Harus ada billah, lillah, minallah, wa ilallah. Billah itu artinya minta tolong pada Allah. Billah itu artinya ikhlas karena Allah. Minallah artinya itu dari Allah, bukan dari dirinya. Kalau ada orang mampu ibadah sekian rakaat, itu tidak menganggap dari saya, tapi dari Allah. Yang terakhir, wa ilallah. Selalu bertawassul kepada Allah di dalam memperoleh apa yang Ia kehendaki. Nah, ini yang disebut dengan safar awal. Perjalanan yang pertama, salik proses demi proses menuju kepada Allah. Safar awal ini disebut dengan bahasa safarut tarokki, naik ke langit, naik dari tarokki. Lalu setelah naik ke langit, turun lagi, safar yang kedua, turun ke bumi. Apa yang dimaksud? Turun untuk bergaul dengan masyarakat, karena ini perintah. Tidak boleh masuk surga sendirian. Tidak boleh senang-senang dengan Allah sendirian.
Kalau diperbolehkan senang-senang dengan Allah sendirian, justru Nabi Muhammad tidak akan keluar. Justru orang-orang yang sudah menyatu dengan Allah, cinta dengan Allah, tidak akan keluar ke masyarakat. Lebih senang berduaan dengan Allah, mu'anasa dengan Allah, munajat dengan Allah. Lebih senang seperti itu. Tapi karena ini tugas agama, tugas dari Allah, maka harus bergaul. Nah, safar yang kedua ini disebut dengan safarut tadalli. Yang pertama safarut taroki. Taroki naik, tadalli turun. Turun bergaul dengan masyarakat. Wa ila dzalika, dan kepada keterangan tersebut asyarul musannifu memberikan isyarat siapa? Yang musannif biqouli dengan perkataan musannif. Perkataan musannif, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa qul, dan katakanlah kepada ucapan Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, memasukkanlah engkau ni kepadaku, mudkhala sidqin, pada tempat masuk yang benar. Masuknya benar. Wa akhirnya, dan mengeluarkanlah engkau kepadaku mukhraja sidqin, kepada tempat keluar yang benar. Al-madkhal wal makhraj. Adapun lafaz madkhal dan lafaz makhraj fil asli dalam asalnya bimaknal idkhal wal ikhraj, dengan memakai arti idkhal memasukkan, wal ikhraj dan mengeluarkan. Waqad ubira, dan sungguh diibaratkan bihima dengan keduanya, madkhal dan makhraj, guna dalam bab ini anis safarainil madhkuraini, dari dua perjalanan yang telah disebut. Wal madkhal, maka adapun madkhal, huwa ialah adapun madkhal. Jadi mudkhala sidqin, mukhraja sidqin. Wal mudkhal, maka adapun mudkhal, huwa ialah adapun mudkhal safarut tarakki, ialah perjalanan naik. Dianau kena sunya safarut tarakki dukhulun ala Allah, ialah masuk terhadap Allah Azza wa Jalla, fi halati fana'ihi, dalam keadaan fanaknya orang, an ru'yati ghairihi, dari melihat selain Allah. Wal mukhrad, adapun mukhrad, huwa ialah adapun mukhrad safarut tadalli, ialah bepergian turun. Dianau kena sunnah safarut tadalli khurujun, ialah keluar ilal khaliqati, kepada makhluk, li faidatayil irsyad wal hidayah, kena dua faedah, memberikan petunjuk, wal hidayah, yakni petunjuk, fi hali baqaihi, dalam keadaan tetapnya orang birabbi, dengan Tuhannya, wa tahaqquqihi, dan kenyataannya orang, fi hadainil maqamain, di dalam inilah dua maqam, akni menghendaki siapa aku, maqam al-fana wal baqa, kepada maqam fana, maqam rusak, wal baqa, dan maqam tetap. Wa adapun itu maqam, makna sidqiyati mudkhalihi wa mukhrajihi, ialah searti benarnya tempat masuknya orang dan tempat keluarnya orang. Jadi setelah itu, setelah kesemuanya, maka musannif memberikan isyarat dengan sebuah ungkapan, dan ini ada di dalam Al-Quran, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkan kami ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan kami mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang benar. Nah, bahasa mudkhal ini salik, proses naik diibaratkan diubah naik ke langit, naik menuju hadratul maula, hadratul ilahiyah, menuju Allah. Ini disebut dengan mudkhal, masuk. Setelah masuk di maqam fana, disebut fana kerana tidak melihat selain Allah. Apapun yang ia lihat, hanya yang terlihat Allah. Melihat orang yang kelihatan Allah, melihat gunung yang kelihatan Allah, melihat apapun Allah. Itu fana. Kemudian
keluarkanlah kami ke tempat pengeluaran yang jujur. Nah, artinya keluar, turun lagi. Keluar dari makom langit ke makom bumi lagi. Itu yang disebut dengan safar tadalli. Karena ada dua faedah. Tujuannya Allah menugaskan orang yang sudah mencapai makom itu agar turun lagi bergabung dengan makhluk. Ada dua faedah. Satu faedah untuk lil irsyad, yang kedua untuk lil hidayah. Memberikan petunjuk, memberikan arahan-arahan. Ini solat yang baik. Ini jalan menuju Allah yang baik. Awas, jangan sampai ke sini. Ini jalan yang tidak baik. Ini tugasnya. Tugasnya orang kalau sudah makom baqa, bukan makom fana. Wal mudkhal as-sidqu. Maka adapun mudkhalus sidqi, ayu syahida ialah olehnya menyaksikan siapa orang haulallahi kepada daya Allah wa quwwatahu dan kekuatan Allah fi safarit taraqi di dalam safar naik fatan tafi maka menjadi tiada anhu dari orang bidzalika dengan sebab itu musyahadah nisbatul a'mal membangsakan beberapa amal ila nafsi kepada dirinya. Yang dimaksud tempat masuk yang benar adalah orang itu mencapai ke sebuah titik, sebuah tingkatan selalu menyaksikan haulillah wa quwwatihi. Diberi kemampuan sholat sekian rakaat, diberi kemampuan zikir sekian ribu, diberi kemampuan baca Quran sekian juz. Itu tidak ada dinisbatkan pada diri sendiri. Allah. Engkau sebisa ngari Allah saya beri kemampuan. Engkau sebisa ngari Allah saya beri kekuatan. Jadi lepas dari dirinya. Ini yang dimaksud dengan mudkhalus sidqi. Masuk ke Allah Subhanahu wa taala, hilang untuk menisbatkan amal itu pada dirinya. Hanya menyaksikan Allah yang memberi kekuatan. Wal mukhrajus sidqi, adapun mukhrajus sidqi ayat taslima ialah olehnya pasrah siapa orang li rabbih kepada Tuhannya orang wayang qadu dan tunduk siapa orang ilahi kepada rabbih fi safarit tadalli di dalam safar tadalli fayardo maka ridho siapa orang bima dengan perkara naqalahu yang memindah siapa Allah kepada orang ilahi kepada emak wala tatasawwafu dan tidak ingin nafsu apa dirinya orang ilal baqai kepada tetap ma'ama bersama perkara naqalau yang memindah siapa Allah kepada orang anhu dari ummah. Yang dimaksud dengan tempat keluar yang benar ketika sampai ke alam langit dan menyatu dengan Allah, maka oleh Allah suruh turun ke alam bumi. Suruh keluar dari masuknya alam langit ke alam bumi. Nah, masuk yang benar, pasrah kepada Allah. Sudah tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka ridha. Walaupun sudah senang ketika bertemu dengan Allah, ketika menyatu dengan Allah, tapi kena diperintah Allah turun. Maka pasrah. Turun. Walaupun turun itu sangat amat tidak enak. Bergaul dengan masyarakat itu sangat tidak enak. Lebih enak jun'ajunan bil Allah, munajat dengan Allah, dari mu'anasa dengan Allah. Tapi kena ini tugas dari Allah, maka ridho. Apapun yang Allah perintahkan, ridho. Dan nafsunya tidak ingin kembali lagi ke tempat yang ia pernah masuk di situ. Nah, inilah yang dimaksud Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin. Wa idza qala muka manfaat. Al-Fatihah. Radallahu ta'ala.
Sagak dintoh kajian kitab hikam. Saya bahas masalah salikin. Orang senoju ke Allah. Manabi tantaretan ekik-kikik dari keterangan segelak kadinto tantona ada kemauan, ada hasrat kaangkui sampai kepada Allah. Mela dari kepanika beten kula membuka ruangan untuk jamaah sateja sebetul-betul ingin sampai kepada Allah untuk bertanya. Kaangkui atanya. Kenapa seperti rintangan, kenapa seperti pembekuan kita. Kaangkui no juga Allah kak dintoh. Bisa kita nyaki saat makin. Dek jemaah, iya tore, ada daftar dimin, pasera, sebedi atanya. Beda? Pak Sera? Haji Farid. Beda boleh? Kemawardi tak ngaji. Mata nyencum. Ya tore, Sera? Boleh saya tanya? Beda pertanyaan? Azizi. Bada boleh? Kurang setong termin pertama? Sobung? Mana biasa sobung? Oh, dari Mas Haji Fauzi. Ya tore dek Haji Farid, Mek Haji. Masuk. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto pertanyaan titipan dari Potraten Kula nyimpang dari segi buru jelas lagi. Pertanyaan Kak Dinto masalah kelahiran. Manto dan gula Kak Disa gelek gegu saporana Kak Disa kajedeng keluar dari Kak Dinto Ustad. Dari alat kelaminnya kalau dere cuma setetes sepon. Jadi Kak Dinto pun apa pakun asolat pon apa punten manabi terus asolat pon apa kotu adus pon apa kadin apa nyoon jawaban dari Ustadz Sagadinto pertanyaan dari Tanggula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kan cuma Kak Disa tero kajedenga agak jedeng kalau dari Kak Dinto. Engki sangang bulan ampun. Sangang bulan. Kak Dinto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang keluar sudah hamil 9 bulan keluar darah setetes. Apa wajib mandi apa enggak? Keluar darah setetes dimasukkan ke nifas enggak masuk. Karena nifas itu darah yang keluar setelah bayi lahir. Tidak masuk ke nifas. Dimasukkan ke haid. Tidak masuk ke haid karena minimal darah haid yang keluar itu sehari semalam. Maka itu disebut dengan darah kotor. Tidak ada konsekuensi dengan hukum. Tetap sholat wajib. Tetap. Cuma darah itu harus kena kotor, najis, harus dibersihkan. Setelah bersih,
ambil wudhu, kemudian kalau kewajiban sholat sudah masuk waktunya, wajib sholat. Dan kalau suaminya masih berkenan, walaupun 9 bulan, boleh. Tak wajib mandi, bukan apa-apa itu, darah kotor. Yang wajib mandi itu melahirkan, kemudian termasuk darah yang keluar setelah bayi lahir. Nifas namanya. Kalau wiladah lain, nifas lain. Wiladah itu dengan lahirnya bayi itu wiladah. Kalau lahir bayi belum tidak keluar darah seperti Rasulullah, itu tidak disebut nifas. Maka wajib mandinya mandi wiladah. Ada mandi wiladah, ada mandi nifas. Nah, contoh yang barusan tidak termasuk apa-apa. Tidak wajib mandi. Cuma wajib darah itu najis, kotor, wajib dibersihkan. Dan dengan keluar darah berarti wuduknya batal. Kadinto saporana ampon ka rekena pengumuman nga Ustaz kadinto nyona doana manteri paringana lancar anak dan kula lahir. Manteri paringana gampang sehat jasmani rohani bapak ibuna sareng baik suwe lahir paringana sehat. Nyona doana. Nika mantolan si Farid nika pun tepak ke bulan lah. Moga-moga lahir paling gampang. Selamat bayinya ben sing lahir lagi. Malah juga tak usah operasi. Barokah doana jamaah tasbih para masyarakat kiai. Moga-moga terkabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela ampun dastare sampiaki sareng Ustad. Kalamun abering keng karena Allah, pisanan keng karena Allah. Kalamun paneka soker napa oleh ni soccer karena Allah. Dalam artian soccer kan itu apa napa ya soccer kadinga. Pas nomor 2 gila ampun juga lestari sampiaki. Aba benika apa jeng kalamun ki tingkat mabe ki mabe dan nika saya harap menika ki kenceran saya harap. Kalau men ampun tingkat deupak ka tingkat napa tengki ampun kenika ampun tak ngarep kenceran. Saya maksud abe penika abe penika malai atau abe abri oning dek kasih tong orang kalakuan abe menika kalakuan bagus abri oning dek ka orang dek abri oning matao dek orang ika catur kalakuan abe menika bagusnya menika ka orang. Tetapi niatan abe menika punten tak masombong niat kaangkui orang menika kaangkui nurok kalakuan abe mai nga ini kangkui nurok majelit abe kan itu ngakui nurok akid ka abe mai ati banapa ini toh dari kadinto dari pentekola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang soccer beda hadis Kanjeng Nabi ada buaki ahabbul a'mal ilallah
al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Amal yang paling dicintai Allah, amal adalah cinta ke siapapun tapi di jalan Allah. Cintanya karena Allah. Cintanya suami kepada istri dan sebaliknya itu karena Allah. Cintanya kepada teman juga di jalan Allah. Anapa mek cinta ke orang ahli ibadah ruah. Anapa mek cinta ke orang alim ruah. Berarti cintanya fillah. Karena Allah. Juga benci kepada orang juga karena Allah. Enggak benci ke ruah, benar benci ke orang. Pemabuk ruah. Sehingga anjak kancar ruah banjong. Lalu pemabuk takut nolar cong. Jadi bencinya pun termasuk asokar karena Allah. Ada sahabat saya sekorekan di Nabi sampai seket hari ke ruah. Tak esanto seket hari. Karena melanggar apa saya anwakikan di Nabi. Ini mon soker karena dunyana. Soker ke ruah, pola beli mobil. Lah keneka, dia banyakin. Banyakin. Jadi tidak semuanya orang menjauhkan diri dari orang lain itu disebut perbuatan yang jelek. Tak sekapin soker neka coba. Tapi ada tempat-tempat tertentu. Ada tempat-tempat tertentu. Saya nomor 2, aba ala ko bagus, apa ring oning ke ring lain. Tapi tujuannya benek kena sombong. Mereka melarat. Aja ke ate melarat. Melarat. Kok bisa kira aba cerita tentang tahajud sekian rakaat, Quran, hatam sehari, 2 kali. Kok bisa aja ke ate na, abala enggak keruah. Walaupun abangun masjid pribadi ngabi oleh masjid telopol mikir pun. Kok bisa aja ke bahwa ini betul-betul bukan kena kesombongan. Nah ini kak melarat. Karena ini kak bahasa sum'ah. Sum'ah itu jelek. Sum'ah itu adalah memberikan informasi tentang kebaikan dirinya kepada orang lain. Itu sum'ah. Tapi mun orang tua ke anak, tak kira sombong ke anak, tak kira bangga ke anak, cong. Engkau lambai pun tuk puasa malolo, cong. Engkau lalajar, pokok melajar, tak nakal, cong. Insya Allah tak kira sombong nih. Tapi mengkering lain. Melarat si aja ke nikah. Melarat. Saya enggak banja menitakdir soki, engkau lambau wah masjid, engkau abangun doa. Aru engkau kepi. Neka berarti malai ke anak supaya nerosaki. Neka tak mungkin sombong ke anak. Tapi mungkin lain melarat. Nyamanan ngetek tak usah. Paling ngakiw neng ke orang. Yang penting Allah oning. Sekecil apapun kebaikan kita itu Allah tahu. Dan Allah punya petugas malaikat raqib dan malaikat. Cukup dengan itulah. Tidak usah kita kasih informasi kepada orang. Nanti Allah sendiri menyuruh malaikat yang kasih informasi. Itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik. Sehingga hatinya senang. Senang kepada orang itu. Malah justru pengumuman. Boleh pakai banner. Justru orang sebaliknya. Benci ke orang yang akan nikah. Yang mau ke anak sahabat. Maka saya paling nyaman. Tak usah cerita ke orang. Melarat. Si aja ke hati ni kau melarat. Mengenai ayat saya buki utat gelak dalam kitab dan gula kak dinto masalah Rabbi adhilni mudkhalat sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan gula kak dinto sekut ningku YouTube terutama saya kasanengi dan gula kak desa Kang Ujang Bustami dari Cirebon kak desa penumpas dukun-dukun santet kak desa. Nah, salah satu kontennya kak desa pernah mengijazahkan ayat kak desa gelak. Kak desa mana bita kalero diijazahkan kepada seluruh kak desa subscriber termasuk saya senang nengku YouTube Ujang Bustami kak desa mengijazahkan dedebun kak desa
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nabi takalero ketika desa terusan. Nama Nabi yaman lagi saben malam fa insyaallah eset tong bekto pasti bakal beni pasti. Insyaallah esok te bekto bakal amimpe tanda-tanda mungkin kebaikan atau keburukan tentang dirinya. Saya pertama, si kedua, salah satu konten saya lain Kak Disa pernah juga Ustaz Ujang Bustami Kak Disa ngangkui ayat Kak Disa, ngangkui memerangi dukun. Artinya mungkin bacaan Kak Disa bisa memental dukun, mungkin kategori Kak Disa. Kenapa tak ngerti juga? Dua hikmah dari konten-konten saya pernah yang nonton gula Kak Disa. Salah satu nggak beda aman lagi. Cuma mana bi kait lagi sarang saya debu dalam kitab Kak Disa. Macet jauh nah. Artinya mana bi kitab fa insyaallah Kak Disa ampun leres. Cuma saya konten Ujang Bustami Kak Disa mak tak sinkron ketika Disa. Nah, saya di pertanyaan betul kula Kak Dinto. Saya ampun diijazahkan dari Ujang Bustami Kak Disa. Dan kula ampun ngamal lagi pon apa kenging terus lagi Ustaz, terutama saya masalah mimpi Kak Disa. Saka langkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi menyangkut ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat nikah penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat. Bahkan tak perak saya jelas lagi gelak. Tak perak saya jelas lagi Syekh Ibn Athaillah melolot. Malah gula oleh ijazah di banyak para kiai orang yang beri tugas di kantor. Apa tugas apapun, apa kantor bupati, apa pokok perkantoran, tugas. Mon emak dokter masuk pertama mas doa kiburu terlokale, maka tidak akan menjumpai masalah korupsi. Tak kenceng kangkui korupsi. Sebab doa juga Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan kami ke tempat yang benar. Dekik keluar dari kantor nikah, tak kira untuk ke KPK. Ini kau banyak manfaat. Tidak hanya satu manfaat. Kenapa saya kau lewat Ciposi, lanjut. Terus lagi. Banyak manfaatan. Banyak. Termasuk orang minta bekal ke orang. Supaya tak tolak. Ini kan juga kena ke rudal. Kena ke rudal. Sebab bon ki puru minta pas tolak sangkal kena kan. Terus kebuli tolak terus kena. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunkal sultanan. Orang ki puru montuk sami bakul mosken. So baca masuk ke bentuk ongkoku benar nyari ilmu. Keluarnya juga keluar saya bener kan. Itu banyak manfaat. Siapun oleh ijazah di pesera lanjut terus sakit. Cuma neka pengarang hikam neka ke manfaat tingkat tinggi. Pemburu masuk ke Allah Mas. Masuk ke safarul awal. Safar awal neka safarul tarokki. Naik, salik naik, proses demi proses. Rindu Pak Kasa doa neka. Terus masuk ke Allah, kenal ke Allah, ketemu ke Allah. Dikit yang lapor itu tugasnya turun, saya gelap. Turun boleh ke bumi, angkui melaksanakan tugas. Moga-moga manfaat. Beda lebih na bektos aku nih, beda se atanya Ahmadun Mawardi. Pamungkas nega Mawardi. Ahmadun, ya dorek Ahmadun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan dan gula hampir sama kalaban Haji Fauzi Kiburun. Dan gula mangki orang setong orang bebini. Ento menurut gula ngakungi kelebihan. Karena satu saat pernah salah satunya ganto bedering dia melai kakak ento pas obeng kakak isa tak bagi paling kesar si putra. Saya ngakungi kelebihan ganto. Mak jari apa sena culi sabak culi paling kes jari apa tak nyaman. Nah, sampun kakak ento sore ternyata saya melai si abeli. Obeng kasak si ampun melai bahan gila. Apa beli? Penta boleh sa. Nah, salah satunya boleh kadisa laki nagasa mau kecelakaan kaisa ampun pas saya ngampun sareng si rajin kan to saya punya kelebihan kan to saya ngamben mas tengah teh anika sampai dibeli kan to apa ringoning lagi ternyata sampun salat subuh kasa kecelakaan kalakon na sir. Terus sampun na kento, coba ada tamu kaisa masuk ke rumah sakit. Kento pangki pon orang. Kulau ning kampian pon, kampian datang kanje kulau ning. Kampian pasir nih ke kulau ning. Orang yang biasa-biasa Ustaz kento. Sejarahnya kaisa kenapa anak yatim etikal kandungan umur 7 bulan. Kento pun apa ngakungi kelebihan memang paparing dari Allah pun apa budak amalan pun apa akatia muka syafah kento sa. Tenggula kurang paham kento itu. Tenggula kamu muslimat kasa jauh lebih yakin ngarua. Karena mencet paparing dari Allah mungkin rezeki aja dia. Jadi banyak lingkungan kasa siano pun apa Ustaz pun apa se kasambu dak kauring kento. Punten tak guru keng kasambu. Kekelebihan lagi sak kasambu. Seakan oning terjadi besok kan to pun oning. Itu semakin ki beda orangnya. Ki muda gitu Ustaz. Jadi nyon penjelasan supaya makot ka iman kan. Dan gula bisa jelasaki ka muslimat ki kaya jompo Ustaz. Saya kan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Orang deka perenggoib ni kan ada 2 macam. Benda mukasyafah hakikiyah, benda mukasyafah majaziyah. Yang paling bukaan. Yang paling oning. Saya benar-benar hakiki ni kan bisikan Allah. Tak kembang buka kering lain. Sekan kan. Kenapa ditebu ifsya'u sirrillah kufrun. Membongkar rahasia Allah ni kan kufur. Kalau orang sampai ke anon ni kan berarti tak sepak orang ini. Muka rahasia Allah. Bisa andik buah-buah jin. Jin ni kan bisa membisiki. Mun orang sekan ongguan tak kembang muka. Mesti pemburukaan. Pacawan aku ruah. Ada isyarat. Tak langsung to the point. Jadi cek kembang kesambuk. Kembang kesambuk. Bahasa seseling diungkap ben almarhum Sufyan waktuna ila muqaddimana tawajjuh. Cek kembang kesambuk ke napa sebeli orang lain bisa terbang cek kesambuk. Contoh aki, manuk tandi iman ngeber. Masa kesambuk goreng ngeber? Cuk manuk be tak usah di iman ngeber. Allah siapa ringan? Bisa terbang, bisaan. Orang manti, cuk kembang kesambuk. Manti, olar manti. Jadi arti pun, mun orang ongkuan mukasyafah hakikiyah. Paparing si murni dari Allah, tak kembang muka berenggoib tekan abena oning. On kembang talocol muka, mereka berarti bisikan jin. Makanya cek kembang tertarik. Cek kenapa apa sebeli orang lain, kenapa seken nikah ngeringkan jin Nabi napa?
Monsekan nongkok deka burukan kanjeng Nabi sepada pak para guru berarti ka karomah hakikiyah atau muka syafah hakikiyah. Mohon tak seken jelas sampun. Berarti benar dari Allah. Ini cak gampang terpengaruh. Cok makin andi ilmu hipnotis be. Kadang kapi bareng ngaki. Ini orang yang lah perlu kasta ni. Banyak ilmu ni, ilmu macam-macam. Ya Maudi. Maudi. Usah sampur aja langsung deh. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nafsina atanya, pertama terasa cek bungana. Kancap dina kak dinto al-mukarrom Ustadz Sanito akumpul boleh. Iya moga-moga cara terosa manter tak colak-colak boleh. Langsung saos sakone geng beda dua pertanyaan itu kiai. Saya pertama abdina menangkapi bunda kiai gelek tentang mengenai masalah makom. Abdina menangkapi makom fana sarengan makom jam'i. Cuman saya tanya ke abdina makom fana. Makom rusak istilahnya, rusak dunia. Artinya pun lupa semuanya di dunia hanya menyatu pada Allah. Jangankan orang lain, anak bini, sedangkan keabaan terlupa. Saya tanya ke abdina makom orang saya ampun ngakungi makom Kak Dinto. Jelas Kak Dinto pangkat tak tinggi Kak Dinto ya. Kenapa tak ngurangi genjeren di hadapan Allah apabila sudah lupa kepada keluarganya? Artinya pun ka bini pun tak ingat ke anak. Padahal tebuna Allah bini sarang anak itu amanah kan. Di saborana itu amik berdeka kaliruan. Nyona jelas lagi. Kenapa pangkat itu tetap paringi pangkat serengki atau kenapa ngurangi? Karena sedikit ada kekurangan di bidang masalah keluarga itu. Ampun lupa kabine sareng anak. Saya nomor 2 Kak Dinto abdina akan reken dicompok gelek. Jadi neng tahun Hijriah Kak Dinto beda telok bulan Dinto berurut-urut bisa dikatakan bulan bertoleransi. Nomor 1 Recep Reba puasa. Kak Dinto saling mendorong. Manabi bulan Recep Kak Dinto sudah ampun dipelihara, pasti berkembang di bulan Sya'ban. Kalau sudah berkembang pasti berbuah di bulan Ramadan. Saya tanya Kiai Tina, Kiai pernah menjelaskan di tengah tanggal 15 bulan Sya'ban Kak Dinto, kenapa saya bakal penta pasti kaparingan. Sampai Kanjeng Nabi ada Abu Nabi tak galero. Abu rahmati maftuhatun ala ummati ila tulil fajri. Min awalil laili ila tulil fajri. Mana Nabi tak galero. Pertanyaan abdina kiai hanya telok Kak Dinto tertolak. Setong Kak Dinto tukang seher. Nomor 2 tukang tenong. Artinya pun dukun. Nomor 3 orang se dere kawan apa kareng sepodokna. Leres nggih. Apa napa orang pencuri dan perampok Kak Dinto mak tak sebut juga. Tak tarema tuan. Padahal orang Kak Dinto ada hubungannya dengan hakul adami. Artinya pun pernah orang kecok pas tak sabora pas adua kalau kan tak tarema. Kak Dinto mak sobung sebetulnya Kak Dinto. Menurut pandangan secara mata kepala dan gula, orang se detitukon padahal neka ada manfaatnya juga bagi orang se istilahnya bagi istilahnya
Napa? Judu. Kadang dia nggak sukses. Jika anu, sukses kadang. Saya tak judu, tak sukses, tapi tidak merugikan. Nah, apa bisa tertolak orang saya tidur kon gak dinto. Si gak dinto nyok jelas lagi ya. Sedangkan saya pencuri dan perampok gak dinto pun jelas merugikan orang. Kenapa kok tidak disebut juga? Nenge bulan Syakban gak dinto. Gak dinto pertanyaan dari Abdina. Orang lebih nata nangkong anyo nasapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ni kan mulai dari awal niat menuju ke pangeran. Ni kan hanya masalikin. Salik, suluk menuju Allah. Di depan dekat Allah ni kan. Kadang ni kan dari cinta ke Allah sampai gila ke pangeran. Karena gila ke pangeran tak pada dengan lain lah. Tak pada dengan lain lah. Kau tak fana. Kalau apa ni terang lagi, fana an ru'yati ghairillah. Tidak bisa melihat kepada selain Allah. Gila pun. Tak usah ke hukum tauhid. Hukum fikih, orang gila ni kan tak ada hukum. Orang gila tak ada hukum. Keluar dari hukum apa. Coba gila ke Allah, cinta ke Allah. Tak ingat ke bini, ke anak. Dosa apa? Orang gila sebelum hukum. Ini kafi qabdatillah, di genggaman Allah. Ledekik mon terus Allah ni kan sampai apa keluar. Atau berbahasa sekala apa turun di alam langit ke alam bumi. Ini kan saya ucap makom bako atau makom jam'i. Zahirnya along polong orang yang banyak. Batin tak pernah pekak dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya numpak sebini, batin tak pekak dengan Allah. Zahirnya apolong nak foto, batin tak pekak dengan Allah. Ini kan makom jam'i, makom bako. Maka pakon sekelat. Pakon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila pun turun di langit ke alam bumi, maka ni kan jadi billah walillah wa minallah wa ilallah. 4 ni kan. Billah walillah wa minallah wa ilallah. Jadi sobong dosa. Orang gila pula nak puasa gila pun. Ambil ngakan pawana orang. Tak dosa. King saya adik keluarga ni kasi wajib akan tak pawana. Adik orang tua. Adik bini nak. Saya akan wajib akan tak. Kena hakul adami. Tak apa jeng sekian tahun waktu gila. Tak dosa. Jangan gila ke Allah. Ini kan nama setong. Nombor 2. Syakban. Kalau orang ke mawarti. Mun tepat nisfu Syakban. Neka 300 labung langit, 300 labung rahmat buka. Petong labung langit buka. Bekal ngoleh rahmat Allah ben sapora tu satu kejeba sangat orang, benih telur orang. Maka mun keton tu toro-toro aki. Sangat. Mungkin saya waktu ngeding keloan sepateng. Saya lem-lem tepat keton tu. Illa man kana sahiran au kahinan au musyahinan au akilar riba au zina au musiron ala zina au mabuk au namam. Mereka ada sangat ni. Rampok pencuri masuk ke saya sangat ni. Maka saking apal saya sangat tak kira tanya pun. Tak kira tanya apa rampok pencuri tak masuk. Kena tak hafal. Jadi sangat orang ni kata buka tak oleh rahmat Allah, tak oleh pengapuran Allah di saat Allah nyaporah dak setuju umat. Di saat Allah muka 300 labang rahmat. Kejaba tukang sihir. Tak melo rahmat dan ampunan Allah.
Pola jamaah tasbih di ilmu sihir buang. Pola andi nah. Buang sebung manfaat. Sebung manfaat. Nyihir orang mati sihir pokok sabar syahid. Surga tanpa dihisap. Saya nyihir neraka. Di otang nyabel nih. Di otang nyabel nih. Illa mangka saau kahinan otabat tokang tebek. Bener dukun-dukun sana, tokang tebek. Tebek ku tak kenging. Bila dukun abri petunjuk mbian nama jagung satu leteng misalnya. Saya beri petunjuk bener nebek. Mohon saya maksud kahin ini kan nebek. Saya ngambil telur lagi, tengah teh. Bahaya lagi. Ya gini kak, kok nakoi kau orang gini kak. Ini kan sekocak kahin. Jadi telok musyahinan orang yang menyimpan dendam. Dendam ke orang. Jadi pampak orang yang tokang azina. 5 orang pemabuk. 6 pemakan riba. Peto orang yang mekak hubungan famili. Belu orang yang tereka kering tua dua. Sangat orang yang adu domba. Jadi maling korupsi masuk ke saya gelak. Membol riba kan maling berarti ini. Tiba nikah ngalak ukuran dari semestena. Nah saya kocak riba, lu masuk maling gitu. Maka ada kabudi mengaji tasbih cek ketondu. Supaya dia jelas nih. Paham lagi? Jadi baca telok bulan ni kan istimewa. Saya terbukakan dalam Recep, Reba, Ramadan. Recep dilipat 70 kali lipat. Reba dilipat 700. Ramadan dilipat 1000 kali lipat. Moga-moga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina katanya masalah sifat-sifat yang 20 karena wajib sampai kabudi kan terbagi ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sing abdina nyona jelasaki antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Hanya penjelasan saya detail kan Ustaz. Adin to permen abdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat wajib Allah nikah berjadu polo, sifat mohal du polo, sifat jaiz setong. Di pak polo setong. Pak polo setong sifat-sifat Allah terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Sifat wajib para utusan 4, yang mohal 4, yang jaiz 1. Jumlah semuanya 9. Terkumpul dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi 41 ditambah 9 jumlahnya 50. Jadi ini yang disebut dengan aqaid khamsin. Aqaid 50 terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di sifat wajibnya Allah itu terbagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. Dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basra, kalam ini disebut sifat ma'ani, sifat makna. Contoh, kudrat itu kemampuan. Kemudian yang maknawiyah, qadiran. Kudrat kemampuan, qadiran orang yang mampu. Allah yang mampu. Ini perbedaannya. Iradat itu kehendak. Lalu bagi orang yang berkehendak disebut muridan. Ilmu itu adalah pengetahuan. Bagi orang yang berilmu disebut aliman. Orang yang berilmu. Sehingga diistilahkan ma'nawiyah. Sebangsa makna. Kalau kudrat itu makna. Kuasa, kehendak, ilmu, hidup, mendengar, bicara. Tapi kalau ma'nawiyah yang kuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat. Jadi orangnya. Sifatnya. Kalau ke Allah ya sifatnya Allah. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha melihat. Ini perbedaan antara ma'ani dan
ma'nawiyah. Ini untuk saliknya agar lebih cepat nyampe ke Allah, maka harus memahami dan menjiwai aqaid yang 50. Paham dan menjiwai. Paham dan menjiwai. Itu baru akan cepat untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang belum kenal Allah, maka menjalani hidup itu terasa berat. Kalau hanya tahu Allah, belum kenal Allah, menjalani hidup itu sangat berat. Pada emok. Epa sogi emok. Epa miskin saja emok. Epa sehat emok. Epa sakit saja emok. Kena tak kenal. Tak kenal pasera sama sogi. Pasera sama miskin. Pasera sama beres. Pasera sama sakit. Tak kenal kira. Buktinya orang-orang saya kerja berat. Tila abang tabun sakit. Tetangga na saya sangka. Saya ngai sehir ruang kok. Terus abang tibi pun. Ati mon alakon ni kak jongajo maksa. Sampai melebihi batas kemampuan. Ni kak haram hukumnya. Haram hukumnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberi beban kepada jiwa siapapun. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Panjenengan lambek ki ngode, ki omor-omor lekoran ngode. Nanti mekol beres sakintal, cek kelarang. Mungkin omor sebitek pakun mekol sakintal. Zalim ni. Zalim ka abad. Jadi cek ngakui nafsona. Nyari rezeki Allah. Katu ngakui keyakinan. Allah ngokor pun. Benda kelar ala kola. Hincak langka urusan benda. King orang kadang kena tak kenal dekat Allah. Maka merasa berat. Odik merasa berat. Engkau para pensiunan belum mangkuk leki. Pensiunan pas-pasan. Buru ke pensiunan. Benar buru ke keyakinan. Nikah. Jadi selama belum kenal Allah. Maka hidup terasa amat berat. Selama orang kenal dengan Allah. Maka semuanya menjadi ringan. Bawanya orang yang ngalam tak ngefek. Ya ngalam mengkok jongkok bucok ki ke pangeran. Lau pangeran mengkok re bucok. Tak ngefek. Cale orang sampai sedunia tak bisa sedisa. Tak ngefek. Ini kan cale. Yang penting kok senang ben Allah, zikir ben Allah, ibadah kok senang. Nah, orang yang kenal Allah dipuji tidak merasa bangga dan dicaci tidak merasa berat. Tidak merasa berat. Jadi orang walaupun dipuji, disanjung tidak akan terbang. Dan walaupun dicaci tidak akan tumbang. Dipuji tidak akan terbang. Dicaci tidak akan tumbang. Mantul manfaat. Sagadinto pengajian pembahasan kitab ben lanjut lagi dengan tanya jawab. Moga-moga raja manfaat dekat kita. Moga-moga barokah dekat kita. Sehingga sisa-sisa akhir hayat kita, sisa odik kita Kak Dinto, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah dekat Allah. Tantaretan pertama dari beten kaula masalah kondutan sebekal datang. Sebekal datang Kak Dinto pondut Haji Latif ning Setongke. Tapi tak pondut malam Ahad. Pondute malam Jumat ta. Tanggal 13 umum. Mana Bimatura tak nangaleh. Jumat pole, Jumat nikah datangnya Jumat pole, malam Jumat pole. Tadi toh. Haji Latif Setongke beda dua jalan. Mana bila bet ning batas, kadisak batas jalan ka Pondok ke Faruk. Tadi toh, terus dak lawak beda SD, dak berak ning SD biasa, kati saya biasa, terus dak berak sampai beda masjid, masjid dak lawak ongke sakone kanto Cilatip. Saya ngalak saben. Mana bila bet dari berak jurusan Pondok Pesantren Nurul Islam Kebet
Jadi to, tapi tak neng ekebet langsung dak temor. Dak temor terus ongke ka laok sakoni ento EMI dak temor, mare dak temor dak laok ento. Mare dak laok ka kanan. Ento, kilatip. Tanggal 14 mon Jumat kan Kemisa. Kemisa sayano malam Jumat tani ka. Enggak sih? Kilatip malam Jumat kan? Malam Jumat. Manabi Jumat tagak dinto tanggal 14. Kemisa kan norok kemis ka dinto. 13. Hah? Kemis 14. Malam Kemis tanggal 14. Malam Jumat tanggal 14. Okay. Malam Jumat tanggal 14. Malam Jumat tanggal 14 pondut Pak Haji Latif setonggak seburu kadinto ampun mondut kadinto. Sateja insyaallah ampun ngagali dek ka jalan-jalan epon. Dek ka tantaretan sedari cora jeru manabi kasokan akumpola otabe mek pola seneng deka ilmu dalem ilmu baik dalem ento ngereng ya tore saben-saben du minggu sakalian tepatnya malam Ahad mulai jam 8 berakhir biasana sapolo kadang pertanyaan begbenyak otabe mulor.